Jadi untuk pertanyaan minggu lalu mungkin ada yang bertanya buku, ya adalah di Tokped juga ada pengantar aquaculture, boleh kalau mau beli boleh. Cuman ya kalau beli nanti ada yang ditanyakan dari buku itu silakan ya nanti ya. Gitu. Terus mungkin nanti akan dikasih tugas buat itu ya, nanti buat diskusinya, presentasi kayak gitu ya. Tapi kalau untuk saat ini masih materi aja dulu, sambil nanya ya teman-teman kalau ada yang ditanyakan. Berarti ini aquaculture kita masuk ke sistem metode tipenya apa aja? Kok ini mah bukan aquaculture, nunjuk-nunjuk ini. Bukan ya. Terus aquaculture definisinya udah jelas ya kemarin ya. Ada yang bantu jawab minggu lalu, Kang Irfan ya, udah ya, Mas Irfan, kayak gitu. Nah ini ada klasifikasinya ya, ini mah simpelnya gitu ya. Ada klasifikasinya, tadi salinitas. Nah kalau misalnya kategorinya salinitas, berarti ada budidaya ikan air tawar, budidaya brackish water, ya, atau air payau, dan budidaya ya ikan air laut ya, itu kurang ikan. Nah, berarti kan definisi ikan itu nggak mesti ikan yang kalian kenal ikannya, ada siripnya. Bisa juga ya rumput laut, tanaman itu bisa termasuk ikannya. Kalau generally itu definisi ikan ada. Jadi kalau di Indonesia itu translasinya fish-nya, tapi itu di kamus mah itu atau di istilah fakultur mas semua organisme yang bisa dibudidaya itu ya. Berarti tadi ikan air tawar salinitasnya cenderung nol ya, tidak ada itu di Purwakarta itu nggak ada garamnya ya kayak gitu ya, atau di air air tawar umumnya nggak ada. Nah sekarang berarti ikan ini tadi udah teman-teman juga udah ada yang ikan apa laut air laut di salinitas berapakah tadi udah dijawab, bisa 32 bisa sampai range-nya sampai 35 bisa ya. Nah yang kurang dari 30 itu biasanya itu ada pencampuran laut dan air tawar. Nah, itu diletaknya di muara, nah di mangrove, estuary kayak gitu ya. Terus untuk yang air laut juga kenapa itu beda-beda salinitasnya? Nah, sering ditanya atau ada pertanyaan tuh, kenapa sih air laut asin kayak gitu ya? Ada yang bisa bantu atau gimana? Air laut tuh asin kenapa sih? Izin menjawab, Pak. Bangga. Air laut asin karena apa? Pelapukan dari batu-batu itu terus mineral, jadi nyampe di laut dan menjadi asin gitu Pak dari mineralnya. Nah, variasi daripada salinitas di perairan itu itu ya, tergantung itunya, tergantung pergerakan airnya. Apakah ada sumber air yang masuk, misalnya sungai kayak gitu ke itu. Tergantung kamu mau meriksanya di mana ya. Kalau ada curah hujannya tinggi itu atau kayak gimana ya. Jadi tergantung itu salinitas, ada range tertentu. Terus kalau ikan air laut dan ikan air tawar, sejak awal harus ngerti ini bedanya apa sih itunya. Yang membedakan keduanya itu apa ya? Apakah ikan air laut bisa dipelihara di tawar kayak gitu? Menurut teman-teman kayak gimana? Nggak bisa Pak, ada osmoregulasi kalau nggak salah Pak. Nah, gitu ya. Di osmoregulasi itu akan belajar di fisiologi hewan air ya nanti ya ada. Jadi yang cenderung itu osmoregulasi itu apa sih maksudnya? Masuk osmoregu itu ya Bu masih. Oh iya, aduh lagi kuliah makanya. Oh nggak apa-apa, nggak usah pakai. Udah ya. Iya, makasih. Tadi
tadi ikan air laut dan ikan air tawarnya osmoregulasinya beda. Bedanya tuh apa? Terus osmoregulasi itu apa? Ada yang bisa bantu jawab? Izin menjawab, Pak. Izin menjawab, Pak. Sok-sok yang itu, yang tadi, yang mahasiswi. Silakan. Siapa namanya? Nggak kelihatan namanya. Nama saya Amelia, Pak. NPM akhir 147. Ya, Amelia. Silakan Amelia. Ya, osmoregulasi itu kemampuan hewan air untuk menyesuaikan cairan yang ada di tubuhnya dengan cairan yang ada di lingkungannya, Pak. Terus kalau bedanya osmoregulasi ikan air tawar dan air laut tuh, kalau ikan air tawar tuh lebih banyak mengeluarkan urin daripada kalau misalkan ikan air laut tuh lebih banyak mengeluarkan garam dari tubuhnya. Ya, kurang lebih gitu ya. Nah, terus juga ada juga ikan yang bisa hidup di air payau atau Urihalin kayak gitu ya, yang bisa adaptasi. Ada juga kan nanti ikan nila. Itu ikan nila bisa dibudidaya di air gitu ya, di air laut, tapi nggak langsung digebruskan atau langsung dimasukin, harus ada apa namanya, adaptasi dulu ya, kayak gitu. Ada juga kayak gitu ya. Jadi itu ada organisme-organisme itu ya, seperti itu. Terus tadi spesies-spesiesnya nanti, kalau ikan air tawar mah udah tahu kan, yang laut misalnya apa ya, ada kerang-kerangan, ada apa ya, abalon yang gitu ya, ada kerang, macam-macam ya. Air payau mah itu ya. Tapi udang itu termasuk itunya, bisa dikurangin air salintasnya kayak gitu. Terus ini apa lagi yang perlu diketahui? Ya pokoknya tadi masing-masing ini beragam teknik budidayanya, terus itunya si konstruksi aquaculturnya beragam ya, kayak gitu. Nah, berdasarkan motif ekonomi, apakah saya udah jelaskan belum ya? Kalau itu kan ada spesies ikan yang buat ekspor kayak gitu ya. Kalau udang itu buat ekspor kan sebenarnya, udang faname, udang windu. Kemana itu diekspornya teman-teman? Tahu nggak udang di Indonesia? Mbak. Banyak ya. Jadi si udang itu, tapi motifnya ekonomi ya, jadi buat mencari profit setinggi-tingginya ya, kayak gitu ya. Kalau itu ada juga yang itu ikan nila juga, walaupun air tawar juga diekspor sih, kayak gitu ya. Kayak gitu ikan air tawar. Sangat bagus ya. Kayak ikan nila. Nah, sekarang berdasarkan intensitasnya, sistem aquaculture mungkin dibagi simpelnya dibagi 3 ya. Nah, ada yang budidaya yang sederhana atau dibilang ekstensif ya. Kalau dibilang di apa namanya, ini tuh istilah-istilah ini tuh adaptasi dari pertanian ya sebenarnya. Karena dunia pertanian itu lebih dulu dibanding dunia aquaculture ya, kayak gitu. Zaman dulu kan zamannya, kalau itu foraging kan zaman dulu ya, zaman-zaman orang dulu. Terus mulai nanam itu gimana. Kalau ikan, siapa sih yang nemu budidaya ikan? Yang tahu? Negara mana sih yang itu ya, yang mulai pertama? Ada yang tahu? Ada siapa sih yang ada yang punya teori atau apa? Siapa sih yang pertama menemukan budidaya ikan? Gimana? Menurut teman-teman? Izin menjawab, Pak. Bangga. Siapa ini teh nggak kelihatan wajahnya? Jenny, Pak, NPM 188. Gimana Kalau dia? yang pernah saya baca mah dari Cina, Pak, ikan emas, Cyprinus carpio. Ya, ikan itu. Ya mungkin yang itu yang tercatat itu dalam artefak budaya mungkin Cina ya, dari itu mungkin dokumentasi ada
wadah-wadah itu tergambar di lukisan kayak gitu. Tapi siapa tahu sebelum itu ada juga ya, mungkin ada di Borobudur ada artefaknya apa yang tentang ikan atau apa nggak tahu ya, saya juga nggak mendalami budaya itu ya, tapi itu ya. Tapi intinya kalau di Indonesia ya mulai ya dari awalnya ekstensif mungkin ya, nggak ada tujuan buat itu ya, nggak ada tujuan buat nyari untung ya. Nah, jadi di situ budidaya ya rata-rata itu kolamnya kalau ekstensif itu luas sekali kolam-kolamnya ya. Bisa itu tadi. Terus dibiarin aja ikannya, ditanam terus dibiarin, nggak ada pakan tambahan. Biasanya kolam-kolam ini kayak kolam bandeng di Pantura nggak dikasih makan, ya. Cuman ada itu plankton yang hijau-hijau itu yang kayak ini ya, kayak lumut ya, namanya Iya, kelapa. Pak. Bukan ya? Iya, Pak. Itu mungkin ekstensif, nggak dikasih makan ikan bandengnya kadang-kadang ya. And then pemupukan juga ada mungkin di situ dari budayanya. Nah, itu ketika kita tambah input pakan, input apa gitu ya, yang ini berarti panennya juga meningkat ya, kayak gitu ya biasanya. Karena ikan juga butuh masukan protein buat bertumbuh dengan optimal. Ikan itu nanti pakannya jenis apa ya, kayak gitu ya. Kalau sekedar pakan buat dimakan, ya pasti dimakan ya. Cuman harus mengandung nanti mata kuliah nutrisi. Ini juga pengantar ke mata kuliah nutrisi. Artinya nanti ikan itu butuh minimal protein berapa untuk ngebangun jaringan tubuhnya dengan baik, kayak gitu ya. Terus ini artikelnya bahasa Inggris, mudah-mudahan inilah paling terus ya ini angka harvestnya sih terserah nanti gimana itunya ya. Cuman intinya dari aplikasi teknologinya ya, kayak gitu ya. Nah terakhir mungkin intensif, di mana intensif ini manajemennya sangat baik, dari benihnya dikontrol, benihnya kualitas genetiknya, terus dari airnya diurus dengan baik ya, ada difilter airnya atau apa ya, di manage dengan sedemikian rupa. Karena kan ikan juga ada feses ya, ada urin, bisa kencing, bisa ada fesesnya, sehingga kalau dibiarkan airnya akan turun kualitasnya. Makanya ada salah satu bentuk intensif fish farming misalnya sekarang adalah RAS itu ya, Recycled Aquaculture System. Kayak gitu ya, ada, tapi nggak mesti RAS ya, ada raceway itu, ada raceway itu maksudnya kolam air deras ya, kayak gitu ya. Cirinya intensif farming ya kepadatan ikannya sangat tinggi ya, kayak gitu. Tapi kalau kepadatan ikan terlalu tinggi, di sana kalau parameter lingkungannya nggak bagus ya, airnya nggak bagus, itu akan ada penyakit kayak gitu ya, akan ada racunnya juga. Nah salah satu ini yang harus kita perhatikan di ikan itu siklus itunya, nitrogennya, ada nitrat, sama amonia ya. Nah nanti itu keywordnya buat belajar, semakin paham nanti semester depan gitu ya. Jadi ada siklus nitrogen di air, itu ada buangan feses, itu kalau tidak diurai dengan sempurna itu bisa jadi racun buat ikannya, amonia kayak gitu ya. Belum lagi ada siklus oksigen, ada macam-macam di ini ya. Ada di air juga ada bahan-bahan anorganik tuh yang sisa-sisa itu di bawah itu kolamnya kayak gitu ya. Nah selanjutnya berarti aquaculture ini ada monokultur, ada polikultur. Ada kalau di buku pengantar aquaculture itu ada, kalau kalian bisa beli juga, mungkin dibahasnya kayak gini juga ya. Nah, kalau monokultur misalnya itu hanya satu jenis spesies ya. Itu misalnya fokus di ikan, satu ikan, fokus udang misalnya, nggak dicampur.
Tapi ada juga polikultur. Nah, kira-kira keuntungan polikultur apa? Kalau misalnya budidaya ikan 2 lebih spesies, lebih dari 2 atau lebih spesies. Keuntungannya kayak gimana? Ada yang bisa bantu nggak? Silakan. Polikultur. Saya bantu. Gimana konsep polikultur? Ya, silakan. Ikan yang dihasilkan lebih banyak, lebih bagus gitu, Pak. Ya, artinya gini, walaupun lebih bagus, ada juga yang ini, ya bisa juga produksinya ya barang-barang kan, bisa juga bagus juga buat si airnya ya. Misalnya, salah satu contohnya budidaya tadi ikan sama rumput laut kayak gitu ya, di kolam teh, di bandang atau ada ikan udang dengan rumput laut. Kan ada nutrien-nutrien di air. Itu bisa diserap oleh rumput laut ya, bisa ya kayak gitu. Terus yang lainnya mungkin ada juga contohnya di India ya, polikultur ikan emas, misalnya dengan jenis lain ya, nanti saya liatin fotonya. Nggak ada sih di PowerPoint-nya. Di India itu ada 3 jenis ikan, beda-beda ininya, habitnya. Ada yang makan ke bawah tuh nyari-nyari makan di dasar, ada yang makan di tengah kolam perairan, ada yang itu beda. Itu udah kebiasaan kalau di sana. Di India polikultur tuh udah biasa. Terus kalau di Indonesia rata-rata sih ikan emas sama ikan nilem ya yang mirip-mirip kayak gitu ya. Kalau itu juga sifat ikan juga kalau monokultur. Kenapa monokultur? Ikan lele misalnya. Kalau ukurannya besar-besar tuh cenderung karnivor juga ya. Nanti dikejar-kejar benih ikan lainnya ya. Kayak gitu. Kenapa nggak monokultur? Tapi pernah tuh itu, kalau ada yang meneliti larvanya dipelihara bareng-bareng, nggak apa-apa sih kayak gitu ya. Ikan patin sama ikan. Dulu saya bimbing mahasiswa gitu. Coba kamu pelihara benih ikan patin yang umurnya sama dengan benih ikan mas di satu wadah. Apakah dia makan jadi kanibal nggak? Kayak gitu. Ada yang pernah dengar patin nggak kanibal tuh? Jadi kalau dia habis kuning telurnya, larvanya, itu bisa makan temannya. Jadi kita nelurin 500.000 misalnya larva, kehitung. Tiba-tiba ngilang aja itu larva teh setelah 1 minggu. Soalnya saling makan gitu ya larvanya. Kayak gitu. Nah, kayak gitu. Ini buat pengantar ya. Terus untuk kolam kayak gitu kan, ini mah simpel aja pelajaran aquaculture mah ya. Metode-metodenya ya budidaya di kolam. Jadi kolam itu banyak tipenya kayak gitu ya. Ada kolam tambak kayak gitu kan. Jadi kalau ini basis of enclosure berarti ada ininya, ada batas-batas airnya buat nahan air. Nah, kayak gitu. Air itu ditahan sedemikian rupa. Apa kok air bisa tertahan di kolam? Kenapa? Kenapa? Ada yang bisa jelasin nggak kenapa kolam itu, kolam tanah misalnya, kenapa airnya nggak hilang? Gimana? Yang bisa bantu jawab nggak? Silahkan. Prasyarat membuat kolam teh kayak gimana? Ya. Berisik. Silahkan kalau mau jawab. Ada yang bisa bantu jawab nggak? Halo. Nah, jadi kolam itu ya. Nanti tanahnya juga dilihat ya teman-teman, kolam itu ya. Lo ini udah suara, Mak? Suara saya ada kan, Mak? Ada Pak, terdengar jelas. Menurut kamu Ada, gimana, ada. Mak? Kenapa sih kolam itu, misalnya jenis tanah apa yang bagus buat kolam?
menurut kalian? Silakan, ada yang bisa jawab nggak? Jenis tanah yang kayak Lumpur, gimana? Pak. Vulkanik, Pak, tanah vulkanik. Bukan. Jadi tanah itu kan sebenarnya apa sih Lumpur, tanah? Pak, lumpur. Tanah itu apa sih sebenarnya? Mineral, itu- Pak. Ya mineral boleh ya. Jadi ada mereka tuh partikel-partikel gitu ya. Kalau partikel kalau kita periksa di mikroskop ya ada diameternya gitu. Kalau diameter makin besar berarti semakin porous ya. Porous teh semakin ada pori-porinya ya di kolom tanah itu ya. Contohnya pasir. Pasir itu besar ya itunya diameternya. Semakin kecil ya semakin itu ya nanti ada tanah lempung, tanah apa ya. Nanti kita mengenali ya jenis-jenis tanah. Artinya ya syaratnya ya harus tertahan air di situ, tidak masukkan air di situ ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan pula kolamnya ya dikasih plastik gitu ya buat nahan. Sebelum tanah teh di bawahnya ada plastik gitu ya. Jadi ada modifikasi untuk kolamnya kayak gitu ya. Dan kolam tadi teman-teman udah banyak yang punya, tadi Uus punya itu kayak gimana Us? Masukkan airnya dari mana Us? Dari Dari irigasi kah atau dari sumur kah atau terus itu, Pak, buangnya kemana? Buangnya kemana? Masuknya kemana? Buangnya kemana? Silakan. dari irigasi kolam ke irigasi lagi. Tapi ada yang disalurin ke sawah. Nah jadi kalau udah insya Allah nanti mungkin ada yang dipercaya jadi manajer kayak di tambak-tambak ini ya nanti bikin kolamnya Pak desainnya kayak gimana, apakah ngalirnya serial paralel ya? Itu masuknya rekayasa aquaculture. Ini masuk air keluar air kan nggak mungkin kan dari kolam satu ke kolam lainnya, nanti yang terakhir di pojok dapat buangannya nggak mungkin juga ya, ada paralel juga caranya. Nah dari satu gambar ini aja banyak ceritanya. Di sini ada buat pompa, buat apa? Paddle wheel. Paddle wheel itu buat buat oksigen di air. Jadi kadang ada inovasi itu paddle wheel disambungin dengan listrik kayak gitu. Ini mungkin tambak udang. Ada ini buat ngasih makan di pojok ini jembatannya mungkin ngasih makan buat udang kayak gitu. Udang makannya di bawahnya kalau saya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang cage aquaculture, itu semacam keramba, itu ikan itu ada di dalam sebuah ini ya, dibatasi oleh jaring, tapi adanya di ini di badan perairan yang lebih luas kayak gitu. Karamba itu tadi ya, karamba. Karamba itu bisa digunakan untuk juvenile stage ya biasanya. Kalau larva nggak bisa. Soalnya kan bukaan jaringnya, mata jaringnya harus itu ya, agak besar ya, biar masuk airnya ya. Nah jadi keuntungan dari karamba ini ya itu bisa menggunakan badan perairan, lebih modalnya lebih rendah, terus lebih mudah. Karena tinggal bikin aja dari bambu ya, semacam ini ya, semacam pelampung-pelampungnya ada pakai tong-tong gitu ya, ada di itu ada waduk-waduk ya bisa dimanfaatkan. Tapi ada peraturannya juga, nggak boleh sebenarnya waduk, ada batasannya. Contohnya waduk Cirata, Jatiluhur, Saguling sudah mulai dikurangi kerambanya. Nah jadi ada beralih ke perairan untuk kolam tanah. Terus untuk di laut juga bisa cage aquaculture. Misalnya di pinggir-pinggir atau agak ke tengah dikit bisa. Kayak gini di tengah. Kelihatan kan ya? Bisa berbentuk bundar
atau kotak ya. Kalau bundar katanya mungkin lebih ini ya ke gelombang kayak gitu. Nah kalau kalian baca itu disadvantage-nya apa? Kekurangan dari karamba ini apa aja? Enggak, ada yang bisa bantu silakan. Kurangannya. Alga, Pak. Ya agak belum. Oksigen rendah. Pencemaran lingkungan. Belum alga tuh akibat apa ya kalau di perairan laut belum alga? Eutrofikasi, Pak. Iya, nggak tahu ya. Jadi ada saat-saat misalnya musim-musim kemarau terus ada ini ada buangannya sungai gitu dekat itu nanti nutrien kayak tanaman kan ya dia butuh nutrien gitu. Ketika blooming alga berarti ada juga oksigen yang rendah kayak gitu. Gitu ya. Jadi harus bening banget airnya kayak gitu. Nanti kalaupun nggak itu ya kedalaman airnya dilihat ya, kayak gitu. Terus banyak ya bisa keramba tuh bisa model-model sederhana, bisa model ini kayak gitu. Bisa juga ada rumput laut, ada kerang di sini bisa dicampur. Integrated multi-trophic aquaculture bisa. Jadi nutrien-nutrien bisa manfaatkan dengan baik. Nah, dicampur dengan rumput laut di sekelilingnya ada kerang-kerangan digantung-gantungin di sini kerang apa ada itu ya yang nggak dikasih makan kerangnya kayak kerang hijau kerang apa bisa juga ada kalau abalon mah dikasih makan gitu. Berarti ini lanjut ke yang ini pine culture tuh mirip karamba tapi semacam kandang gitu ya bawahnya teh tanah misalnya di pantai itu di mana gitunya yang ada teluk itu yang naruh itu kandang-kandang itu ya buat. Jadi kayak melihara ikan, melihara ayam di kayak gitu ada dikandangin. Cuman ya itu ikannya kayak gitu. Dibatasin pagar jaring ya kayak gitu ya. Nah kayak gitu itu bisa juga. Terus seperti itu ya gambarnya kurang lebih ya. Ya sama dengan budidaya di karamba itu apung, dia butuh oksigen yang tinggi, ada polusi juga bisa, algal belum bisa. Nah ini ada yang bisa jawab nggak? Kalau di karamba itu gampang sekali penyakit nyebar, contohnya bakteri virus. Ngerti kan konsepnya, bakteri bisa ke bawah air ya, kayak gitu. Ada bangkai-bangkai ikan kayak gitu atau apa sumber bakteri kan nggak kalau di kolam mah dibuang ya ikan mati kalau itu mungkin enggak ya. Kayak gitu bisa kena penyakit cepat virus bakteri. Nah itu utamanya ada konflik dengan pengguna badan air lainnya seperti di Cirata ya pengguna air buat energi itu PLN itu apa sih namanya nama unitnya lupa lagi ya Indonesia Power ya atau apa itu konflik malah bersihin itu ya sampah-sampah di sana di turbin biar nggak ya udah ada sistem lain juga raceway aquaculture yaitu running pond running water bisa ya buat aquaculture. Karena ikan itu cenderung melawan arus ya untuk beberapa jenis ikan. Seperti ikan mas itu melawan arus ya. Nanti itu katanya lebih baik kan kayak atlet ya lari melawan arus. Nah, mudah-mudahan suara saya terdengar hujan besar. Nah itu juga
tergantung itu biasanya kolam air deras tuh kayak gimana konsepnya? Di mana ada yang bisa bantu nggak kolam air deras? Kayak gimana sih? Sok, silakan. Izin jawab Pak. Ya, silakan. Kolam air deras yang setahu saya waktu itu pernah lihat di video juga, itu sistemnya menggunakan air yang kencang dari kayak pipa kayak gitu, terus kolamnya dibuat memanjang, jadi ikan-ikan itu berenang untuk melawan arus gitu Pak. Jadi sebuah arus itu bisa cepat kalau misalnya ada faktor gravitasi, bisa ya, dari ketinggian tertentu kan sungai ya bisa turun kan cepat ya. Jadi ada gunakan kalau kolam sumber airnya di atas, ini kan meliharanya jadi turun airnya gitu ya, cepat kayak gitu. Bisa juga dibuat pakai mesin, tapi kan nggak efektif ya, ada keluar listrik kayak gitu ya, keluar uang lagi buat. Kalau secara adaptasi di alam ya di itu ya, memanfaatkan gravitasi ya, ikan air dari atas turun ke bawah kan intinya. Kalau tadi ada yang nanya Us atau siapa ya tadi aquaponik. Kalau aquaponik airnya diangkat dulu Us, tadi ya Us ya. Aquaponik diangkat, terus kemana larinya airnya? Ke pipa-pipa kecil ya mungkin ya nanti ya. Terus dibolongin pipa-pipanya, nanti diisi pot tanaman itu ya. Terus mau nanam apa? Mau nanam apa emangnya aquaponik Us? Insya Allah ini Pak kangkung sama bayam kayak gitu Pak. Ya kangkungnya relatif cepat tumbuhnya ya. Artinya kamu juga harus bisa atur arusnya. Si pompa akuarium tuh bisa beli ya untuk akuarium. Jangan terlalu besar juga nanti itunya. Ada terus pipanya mau bikin berapa? Kalau saya perkirakan kalau yang simpel-simpel mungkin habis 700 ribuan lah sampai 1,5. Kalau mau beli ada kan paketnya di online. Kalau mau irit-irit bahan-bahan bekas atau apa, bisalah ditekan jadi 500 ribu banyak kayak gitu. Beli yang bekas-bekas ikannya. Ya cuman itu aja, paling manfaatin kangkungnya aja. Ari ikannya mah kan sebagai penghasil nutrien ya, ditaruh di paling bawah ikannya, di bak atau di sebenarnya itu yang kotak-kotak yang buat penyimpanan bisa. Modifikasi aja wadah ikannya kayak gimana. Nah, kayak gitu. Terus untuk tadi ada sistemnya kayak gini ya, ada yang lateral, linear ya. Gampangnya nanti baca aja. Ini mungkin buat hatchery kayak gitu ya, ada sistem-sistem kolam banyak ya, seluruh dunia punya modifikasi. Ada yang kasih atap kayak gitu ya. Gunanya dikasih atap ya biar nggak kena hujan langsung ya. Kalau hujan langsung ya bisa keganggu ikannya. Bisa. Kemarin ada yang nanya guramainya gampang sakit habis hujan. Benih gurame pas habis hujan sakit. Kenapa tuh kira-kira? Silakan jawab. Izin menjawab. Iya, ya. Mungkin Pak. Gimana? Kadar asamnya Pak, pH-nya mungkin. Bisa aja ya. Jadi tiba-tiba suhunya turun dulu, kita suhu turun misalnya kayak hujan nih di Bandung lagi hujan. Suhu turun, terus si kolamnya mungkin kedalamannya nggak terlalu dalam ya, jadi kepengaruh semua badan airnya. Nggak, ikan langsung terpengaruh perubahan pH, perubahan suhu kayak gitu terpengaruh. Kalau suhunya rubah di atas 5 derajat, selisihnya 5 derajat aja rubahnya. Saya lagi hujan es tuh. Itu bisa itu ya. Bisa sakit ikannya, stres kayak gitu. Kayak kita aja kalau tiba-tiba
Kehujanan terus gimana ya, langsung sakit ya. Terus selanjutnya ini sistem RAS, recirculating aquaculture system, di mana itu airnya dihemat sedemikian rupa sehingga airnya bisa bersih lagi kayak gitu ya. Jadi ini misalnya ikannya di mana? Ikannya di sini ya. Nanti buangannya ada filter mekanis, dimasukin filter batu-batuan apa ya biar nempel kotorannya. Terus ada SAM gitu ya, ada kolam yang ini buat apa, kolam perantara. Ini nggak dipelihara ikan. Mau pelihara ikan di sini juga boleh, cuman intinya di sini. Nanti ada biological filtration. Apa itu biological filtration? Silakan ada yang bantu jawab. Ya Pak. Ya. Biological berarti mengandalkan filter apa? Sistem biologi kayak misalnya itu ada biobol gitu-gitu Pak. Kalau biobol sendiri itu plastik ya. Tapi pada biobol ada tempat buat nempel bakteri ya. Jadi bakterinya itu ya. Ya. Bakterinya itu pengurai nitrit, nitrat kayak gitu ya. Pengurai kayak gitu. Bagus ya. Jadi itu si itunya udah ngerti lah kayak gitu ya. Terus selanjutnya ya konsep recirculating ya banyak lah, nanti bisa dikenalkan konsepnya, banyak banget sebenarnya konsep. Terus itu ya. Ya, terus untuk sterilisasi gimana, pentingnya apa? Yang dimaksud sterilisasi itu apa? Silakan. Sterilisasi itu maksudnya apa? Silakan. Atau disinfeksi maksudnya apa? Enggak. Ada yang bisa bantu jawab enggak? Kalau izin menjawab Pak. Enggak. Kalau menurut opini Julpan, kalau dilihat dari artinya, steril itu kayak pembersihan gitu ya. Kayak apa? Penyaringan kayak gitu. Iya. Terima kasih Pak. Ya, iya, membersihkan dari bakteri atau virus ya. Bisa pakai lampu UV ya. Ada yang tahu lampu UV ya, ultraviolet. Nggak boleh dilihat mata langsung ya kemarin. Lucu kemarin saya kan ke Pulau Datu ya, dia masang UV. Mereka masuk ruangan, ada UV, 4 orang anak. Keluar gatal matanya ya. Semalaman nggak bisa lihat. UV itu bahaya ya. UV bisa merusak mata, tapi bisa merusak bakteri intinya kayak gitu. Lampu UV jangan dilihat ya, kayak gitu. Itu bisa ngebunuh bakteri, virus ya. Terus ada ini, terus intinya ada komponen ini, ada oksigen buat masukin oksigen. Nah, untuk integrasi aquaculture dengan bidang lain ada juga integrasi dengan pertanian, ada namanya Minapadi. Ada penelitiannya nanti Pak Dr. Iskandar. Ada anak walinya Dr. Iskandar nggak? Dr. Iskandar. Ada? Siapa anak wali Pak Dr. Iskandar di sini? Ada nggak? Nanti tempat kemarin Mak, Ciparanja ya Mak ya. Di bawahnya nanti mau dibikin Minapadi buat penelitian. 3 orang anak 2017 alumni. Mantan ketua Karamba itu ada Kang Nadif ya. Nanti mau bikin dia penelitian. Nanti bantuin ya Maya. Main-main lagi ke Ciparanja ya. Atau siapa yang orang Cius, atau siapa sih yang orang Cileunyi teh? Sok mainnya hadiahnya.
Terus ini mah di luar negeri ya, jorok-joroknya ya bisa dipakai ikan sama peternakan kayak gitu ya, dengan cattle, dengan apa, tapi di Indonesia mah enggak ya, dengan ayam aja. Longyam kalau di Balong sama Hayam, inovasi di Tasik. Di itu. Kalau di luar negeri cattle sama fish, bahkan pig dengan fish ya, nggak penting juga sih di sini mah, nggak boleh. Itu nggak tahu ya. Oh ini di Indonesia ada ya, chicken fish. Kira-kira aman nggak sih ikan yang ini, yang makan kotoran ayam ini aman nggak sih menurut kalian? Aman untuk konsumsi manusia? Enggak? Enggak sih, Pak. Hah? Ya. Gangguan. Menurut kamu gimana tadi? Cuman nggak sih Pak doang? Gimana? Pak, izin menjawab. Iya, gimana? Menurut saya mah, ya kalau dibilang aman sih Pak, cuman kualitasnya aja kurang bagus gitu Pak. Kan kualitas ikan juga bergantung pada apa yang dimakannya gitu. Tapi intinya kalau misalnya ini ada kolam ikan di bawahnya ya, ada benih ikan ya, dia sebenarnya mungkin pupuknya yang turun dari kotoran ayam ini buat tumbuhnya zooplankton ya, kayak gitu. Jadi harus ada siklus organisme yang tumbuh juga di bawah ya, plankton kan kayak Daphnia, kayak itu, kutu air ya bisa. Itu yang dimakan buat ikan kayak gitu. Ya sebenarnya yang aman itu budidaya yang ada sertifikatnya CBIB, cara budidaya ikan yang baik. Nggak ada tuh longyam jadi CBIB. CBIB itu mengatur dari segala macam, dari airnya, dari keamanan makanan ikannya, kayak gitu. Cenderung buat mengarah ke aquaculture modern, kayak gitu. Jadi makanan ikan tuh yang aman tuh pelet ya. Kalau ikan lele dikasih bangkai ayam yang udah dibakar kayak gitu ya. Ya nggak apa-apa, cuman itu nggak sesuai CBIB ya, kita juga. Ada kan ikan lele bisa makan apa aja kan, sisa makanan dapur kayak gitu. Nah kalau itu kurang lebih kalau di kampung-kampung mah ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau udah levelnya untuk ekspor ikannya, ikan nilainya buat ekspor ya harus dikasih makanan komersil ya, berbagai macam merek ada pakan, ada yang ini ya bebek gitu ya, nggak penting ya ini mah ya mungkin itu aja, ini juga udah ngomong hampir itu ya, belum sejam. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Izin bertanya Pak. Ya itu sejam kurang, gimana silakan. Izin bertanya. Silahkan Kasep. Tadi apa ya? Lupa lagi. Ya sok naon. Ingat-ingat deh. Ini yang pertama Pak. Tadi kan Bapak ngasih ada 3 ya, yang cage itu saya lupa klasifikasinya apa aja. Pokoknya nanti nyambungnya ke KJA itu. Kan kayak di Purwakarta itu daerah apa? Cirata Jatiluhur. Itu kan intinya itu kan mati karena ikan-ikannya mati karena kotoran ikannya numpuk di bawah sama pakan yang nggak kepake. Terus terjadi hujan atau airnya geser gitu kan sehingga ada umbelan ngebalik gitu ya. Akhirnya ikannya pada mati massal. Saya sebenarnya pernah nanyain ini juga Pak sama yang angkatan 17 itu, Bang Anggi itu. Jadi saya sekalian nanya ke Bapak juga. Jadi bisa nggak sih KJA itu bawahnya itu dikasih kayak nampan gitu loh. Kalau kayak ayam itu kan bawahnya ya tergantung ya. Kandang ayam itu kan bawahnya ada tempat nampung kotoran. Nah KJA ini juga ada tempat nampung kotoran sama sisa-sisanya gitu. Jadi suatu waktu diangkat, kalau misalnya ya tergantung parameter lingkungannya ya nanti ya. Pokoknya kalau udah penuh diangkat, jadi ikannya nggak cepat mati gitu Pak. Itu sih pertanyaan dari saya Pak. Terima kasih. Ya bukan pertanyaan, cuman kayak ide gitu ya. Keren juga sih idenya. Cuman kita lihat juga mungkin dari motivasinya atau dari teknisnya, kesulitannya.
Rata-rata nggak mau ribet gitu ya, ngambil nampan di bawah. Rata-rata sih enggak ya, jadi tergantung cari praktisnya aja. Tapi jaring itu rata-rata di loss aja ya, loss di pakannya, sisa pakan ke bawah gitu. Paling konstruksi KJA itu ada jaringnya, ada jaring pemeliharaan ya. Nanti ada jaring besarnya, jadi kayak gitu. Tapi nggak ada nampan kayak gitu ya. Jadi kalau kita lihat ada jaring besarnya nih di bawahnya. Nah, nanti ada jaring-jaring buat pemeliharaan ikannya kayak gitu. Tujuannya agar ikan itu nggak langsung kabur gitu ya. Jadi tadi umbalan tadi menarik ya. Umbalan itu adalah fenomena yang sering menghiasi berita-berita ikan ribuan ton mati di mana ya. Itulah pemerintah daerah mencoba ya mengurangi lah aktivitas budidaya di situ ya, di waduk-waduk itu kayak gitu ya. Karena, tapi nggak kapok-kapok mati ya, udah budidaya lagi gitu ya. Umbalan tuh kan tiap musim-musimannya nggak kapok kayak gitu. Tapi yang jelas yang kita lihat di trio Cirata itu ya, ada lagi waduk baru ya yang di Sumedang ya. Tapi yang trio itu ya di situ ada aktivitas perikanannya udah menggurita di situ. Sebenarnya mafianya ya orang-orang pakan ya, pakan bukan mafia ya, dalam tanda kutip mafia tuh bagus ya. Dipegang oleh industri pakan di situ, ada Carun Pokpan, ada macam-macam. Kalau kamu berkesempatan main ke sana, nanti lihat ada perahu kecil-kecil tuh, yang kayak perahu yang kecil, sampan-sampan tuh. Dia isinya pakan-pakan kayak gitu, berkarung-karung pakan kayak gitu ya. Dia salurin kayak gitu ya. Jadi ada mafianya sebenarnya di rakit-rakit itu. Ya bos-bosnya mungkin ada owner-ownernya yang punya duit lebih situ ya, kayak gitu ya. Kurang lebih gitu Mak. Jadi mereka juga butuh itu adalah aktivitas ekonomi awalnya kan ya. Setuju nggak perikanannya? Setuju Pak. Itu adalah aktivitas ekonomi yang yang memang tidak bisa dihindari. Cage aquaculture atau KJA adalah jalan termudah ya, daripada buka lahan baru harus ngegali atau apa kayak gitu kan, dipikirin segala macam nanya tanahnya desain. Mending we ngerakit bambu eta beli jaring tukang jaring aya, tukang bambu aya, tinggal nyuruh bikin jadi ya, kurang lebih. Kalau itu mah ya masih murah lah ya. Tapi kalau KJA di laut mah mahal ya, seharga mobil gitu ya. Kalau mau bikin KJA atau kayak gitu ya. Kalau KJA sih yang di laut ya. Ada itu loh yang nangkap ikan tuh ada kayak bagan terapung. Tapi ini mah yang KJA itu ya ada yang bagusnya, ada yang bahan-bahannya udah ini kayak gitu. Tapi ada juga yang dari bambu biasanya. Motif ekonomi balik lagi, ketika kita permintaannya tinggi, otomatis harus ada barangnya kan, kayak gitu. Jadi sepanjang jalan dari Cianjur ke Cirata ya, nanti memasuki Cirata nanti banyak kantor pakan, yang gudang-gudang pakan, ada yang mana obat-obatan, ada yang sedia benih, segalanya. Silahkan main ke Cirata. Masih ada kok walaupun dibatasin sama Ridwan Kamil, masih ada. Dan ya itulah. Dan banyak alumni juga yang di sana yang kerja jadi sales pakan, banyak supervisor, segala macam kerjaan perikanan di lapangan. Sok ada aja ketemu di lapangannya kayak gitu. Lebih gitu ya. Ikan nila, ikan patin, ikan emas banyak di sana. Kalau ikan lele saya jarang di KJA di sana. Ikan gurame juga jarang. Yang tadi di bak-bak terpal ya Irfan mau apa Van? Idenya apa Van tadi siang Van? Ngechat sama saya coba. Pak. Idenya budidaya apa di terpal? Budidaya lele Pak. Lele ya. Kenapa? Motivasi budidaya lele apa ya? Yang pertama-tama sih untuk belajar dulu Pak.
Terus untuk yang kedua juga pengen berwirausaha sih Pak. Tapi permintaannya ada Mas di sana Mas? Ada Pak. Ada ya? Iya. Ya Mas, gitu Mas. Jadi budidaya lele ya ada bioflok, metodenya ada apa ya? Air bersih, ada air bening, macam-macamnya. Kalau mau ikan transgenik yang lele yang cepat tumbuh, kita juga punya di Unpad, punya Pak Ibu. Kayak gitu. Kalau nanti udah ke Jatinangor, kita nanti main ke Cileunyi, kan ya jago-jago tuh. Tukang lele jago banget orang-orang lelenya. Pak Dani, KPLC, kelompok pembudidaya lele Cileunyi. Jago-jago, kayak ngomong tuh mereka bukan orang perikanannya, tapi ngomongnya udah kayak sok-sok tahu, cenderung ke sok-sok tahu ya, kayak gitu. Karena mereka kan sehari-harinya budidaya gitu ya. Nemuin masalah ini dia analisa, oh ini solusinya. Ketemu sendiri dia jawabannya kayak gitu. Kalau ikan mati terus digimanain gini-gini. Ketemu sendiri. Pakar-pakarnya aja ada. Dan apa lagi? Next, ada pertanyaan lagi nggak? Sebelum sampai 1 jam. Maaf Pak, satu lagi mau nanya Pak. Silakan. Ini mah dari saya terakhir. Ya nyambung ke budidaya juga Pak. Udah ada belum ya semacam jadi alat gitu. Jadi kan saya kadang-kadang kalau main ke kantor RT RW itu ada sosialisasi masalah budik damber gitu ya. Nah, tapi saya lihat itu budik damber itu akhirnya nggak jalan karena pertama orang malas. Bukan orang malas. Yang pertama karena orang tidak mengerti, kedua orangnya malas, ketiga hasilnya itu sering lelenya itu bau gitu. Nah jadi dari 3 masalah itu pertanyaan saya begini, ada nggak suatu alat atau ya pokoknya alat lah untuk budik damber itu yang mana alatnya itu pokoknya orang itu effortnya kecil, nggak usah banyak-banyak gitu. Jadi misalnya ini embernya, terus nanti udah otomatis sendiri gitu Pak. Nanti buangannya gimana, apanya gimana, sensornya gimana, terus sekalian sama tanaman-tanaman kangkung yang di atasnya gitu. Itu sih pertanyaan saya supaya misalnya kalau ada sosialisasi atau program budik damber tuh berjalan gitu Pak. Iya, gimana ya jawabnya? Itu udah terjawab. Ya kayaknya nggak terlalu ini budik damber. Kita juga sebagai akademisi juga khawatir sih dengan perkembangan budik damber. Kalau boleh dibilang, coba kamu melihara ikan di lele di situ ya, kemana kotorannya larinya? Ke dasar itu ya. Kalau nggak bagus rancangannya ya bau jadinya kan kayak gitu kan. Jadi sebenarnya itu adalah program itu diramein jadi rame. Jadi viral makanya masuk YouTube, masuk itu. Sebenarnya kalau dibilang sih bisa, tapi butuh effort juga ya miara teh lain. Miara ikan ada trouble sedikit ya mati. Kalau ikan mah ya kurang lebih gitu Mak. Jadi oke lah kita mengenal budik damber, tapi nggak usah terlalu fanatik juga dengan budik damber. Karena nanti hasilnya juga, aduh nggak tahu. Asal belum pernah kedengaran yang jadi ini kayak gitu budik damber kayak gitu. Saya akan jawab di ini ya, kolom-kolom pertanyaan. Ternak lobster di terpal bahaya nggak? Ya biasa aja mah bahaya. Apa yang bikin bahaya? Silakan. Lobster itu lobster air tawar. Kalau udang galah ya ada ini ya. Kalau udang galah ya, tapi bukan lobster. Ya. Udang galah tuh suka kanibal, suka berantem. Kalau yang cowoknya ada yang superiornya gitu, alfanya. Itu ditandai dengan ininya capitnya yang biru kayak gitu ya. Yang lebih berwarna dominan, ada yang lebih dominan. Kalau lobster saya kira enggak itu ya. Gimana Val? Val silakan Val. Iya Pak, izin bertanya Pak. Jadi saya teh agak sedikit menanyakan. Soalnya banyak pro kontra, katanya kalau kalau kolam terpal tuh banyak zat kimianya dan segala macam gitu Pak. Apa itu benar Pak? Kalau terpal mah ya namanya terpal baru mah ada bau-baunya. Asa banyak-banyak aja orang yang bisa
pakai itu ya, terpalnya. Mungkin harus kumaha lah, dicuci lah atau kumaha. Nggak bahaya itu, justru solusi buat itu ya, yang nggak punya kolam tanah, bikin pakai eta. Mungkin nanti cocoknya warna apa terpalnya buat lobster yang kamu liatin tuh warna apa? Gelap nggak atau gimana? Biru ya? Kalau yang suka saya lihat mah warna abu Pak, itu gelap-gelap gitu, biru lah, biru abu gitu. Sejauh ini pertumbuhan lobster kamu gimana? Saya lihat di IG kamu. Oh, Gimana? ya alhamdulillah Pak. Ada yang bertelur sih Pak, cuma kan saya posting Pak di sosmed, terus banyak yang pro kontra, makanya saya agak bingung gitu, banyak yang entah bener atau cuma biar ini doang gitu. Maaf Kak, Cina kalau lobster tuh nggak bisa diterpa katanya, terus banyak yang bilang katanya ada zat kimianya segala macam, sedangkan saya kan nggak tahu gitu, saya juga bingung mau jawabnya gimana, karena saya nggak ada ilmunya juga ya, tapi dicoba aja gitu di sendiri. Ya biar enak ngejawabnya Pak, soalnya saya ya nggak apa-apa tuh, siapa yang nanya juga, aku mah biar itu mengganggu. Nggak apa-apa kok, itu lobster bagusnya di apa-apa itu, asal airnya paling nanti kamu airnya mau kayak gimana filternya, kan itu nggak ada keluar masuknya airnya ya. Kamu kalau ngeluarin di sipon atau gimana ya, kalau bisa otomatis itu kayak yang tadi kata Rama ya, ada sistem otomatisnya, ada pompa kecil naikin ke atas filter gitu ya. Kalau perlu ada alat, tapi alat pemberi pakan mah nggak ada. Makan apa sih? Makan benih ikan ya lobsternya? Kalau saya mah ngasihnya ini Pak, toge, kalau nggak cacing hijau, tapi kalau ada sisa ikan yang mati, saya kasih juga ikan yang mati. Iya. Kadang-kadang. Iya, menurut saya sih nggak masalah ya, asal airnya kamu kalau ada itu duit lebih beli buat meriksa airnya, amonianya ya. Ada buat meriksa temperatur mah ya, merenya di sekitar rumah ya, termometer. Itu beli kitnya buat amonia, buat itu pH atau strip pH itu lihat. Nah, kalau mau itu bisa sukses juga tuh, insya Allah. Mana ada pertanyaan lagi nggak di kolom chat? Ini dengan media sawah ya, pakan alami itu nggak perlu ya kalau sawah. Soalnya itu untuk ikan pendederan satu biasanya, pendederan dua. Maksudnya lepas larva kan kecilnya ikan, masukin aja sawah. Kalau emang udah agak gede mah ya harus dikasih makan tetap kasih pakan. Cuman keuntungannya ya dia padinya lebih sehat karena makanannya apa, parasit padi itu bisa dimakan oleh ikan. Kalau benih-benihnya kan biasanya kalau baru dipupuk itu di tanaman di sawah itu banyak itu ya, banyak kutu airnya muncul. Itu yang jadi makanan ikannya ya. Kurang lebih gitu ya, bina padi. Dan kedalamannya saluran-saluran di bina padi juga dilihat ya. Mau kayak gimana. Ada yang bisa dalam banget kayak yang waktu itu viral tuh beberapa bulan yang lalu. Kan masuk IG tuh ya bina padi yang bagus. Lebih gitu sih. Terus Louis David, ya kamu teh disuruh siapa itu beri gambar nama Louis David Paganta. Mending budidaya ikan, terserah bebas. Ya udah, kurang lebih gitu ya. Maaf Pak. Ya, sok. Ini mah pertanyaannya nggak ngalor ngidul dah Pak. Kalau tadi mah mah heureuy gitu ya. Apa? Mau ngalor ngidul juga. Silakan. Nggak gini Pak. Tadi kan Bapak ngebahas polikultur ya Pak. Ya. Nah, terus polikultur itu kan berarti ada beberapa jenis. Nah, pertanyaan saya, dalam polikultur itu ada nggak terjadi simbiosis gitu ya? Yang pasti simbiosisnya yang memberikan keuntungan gitu. Misalnya jenis ini kalau di polikulturkan jenis ini nanti akan menghasilkan simbiosis sehingga menguntungkan gitu. Ada nggak hal seperti itu di polikultur Pak? Terima kasih. Ya. Jadi polyculture carp in India, for example, in India itu udah biasa. Jadi jenis tertentu ada
Di India itu ada namanya, ini ntar saya share screen lagi. Ada indigenous species atau spesies lokal yang dinamakan salah satu nama latinnya. Ada katla, rui, sama merigal. Ini di Bangladesh. Nah ini kalau ininya kayak gimana? Ada manualnya tuh. Siapa yang diuntungkan? Bagaimana apanya? Itu malah dia nggak ngasih makan kayak gitu. Tuh pemupukan atau pakan itu tidak dilakukan. Tapi itu termasuk semi intensif ya mungkin atau apa. Jadi, nah ini nih tabel ini, misalnya kalau ada polikultur jenis ikan mas itu mau menempati habit yang berbeda, spetiotrofik yang berbeda. Yang silver carp itu makanannya di kolom permukaan, phytoplankton, big head carp, zooplankton, katla itu masih di atas ya, zooplankton. Grass carp itu di tengah-tengah makan makrofita, rui. Nah, ada yang bottom feeder yang ngacak-ngacak kolam tanah di bawah, common carp, merigal. Jadi intinya si itu tuh kalau ada itu mengoptimalkan segala macam sumber yang ada di kolam. Kan di kolam ada fitoplankton, ada zooplankton, ada juga tanaman-tanaman air kayak eceng gondok apa gitu ya, kayak gitu. Kita campur, tapi jarang sih di Indonesia. Mereka saling berkontribusi atau apa ya? Ya, itu resource yang ada itu dia beda makanannya. Jadi keuntungan buat pembudidaya mah ya panennya aja, nanti bisa dapat macam-macam kayak gitu. Jadi nggak ada simbiosis yang kayak gimana ya menurut saya sih. Kalau simbiosis ikan dan tanaman padi ada jurnal ilmiahnya, karena menurut literatur ikan itu bisa makan telur keong, bisa makan tetap naon lah, serangga-serangga kecil dan lain sebagainya. Kurang lebih gitu. Nah, ada lagi nggak mau pertanyaan yang aneh atau apa yang silakan? Udah Pak, makasih Pak. Iya. Jadi tadi Luis, ya gitu, silakan Luis. Aji nyalain apa mik? Ya, lebih gitu ya. Ya kita mungkin ke depannya mungkin agak bahaya juga kalau pertemuannya tentang Budik Damer. Saya juga nggak suka Budik Damer sebenarnya. Kalau kita lihat apalagi aquaculture pengenalannya, masih banyak yang harus dibahas ya di aquaculture. Tapi karena waktunya ini ya kurang lebih itu, nanti materinya saya share ya. Nggak bisa lama-lama, sejam aja saya kira cukup ya nanti. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Mudah-mudahan ketemu itu ya dalam waktu dekat atau itu ya, segera ketemu online offline. Begitu aja kira-kira ya teman-teman. Ada lagi nggak? Ya. Kalau itu saya sudahi pertemuan ini tentang aquaculture. Ini tentang tadi mengenali sistem sekolah. Saya sudahi aja dulu ya. Baik, Pak. Oke. Punten Pak, itu Aji mau nanya katanya Pak. Oh Aji, aku baca. Mangga Kang Aji di mana, dari mana? Silakan Ji, lanjut Ji. Dari Purwakarta, oke Pak. Iya. Jadi gini Pak, apa namanya, di daerah saya kan banyak sawah ya Pak. Jadi pemberian pakan Pak itu kan ada berbagai macam cara ya Pak ya, banyak cara gitu Pak. Ada yang mengelilingi sawah sambil memberi pakan, ada juga di titik pemberian pakan gitu Pak. Nah jadi kalau misalkan kalau mengelilingi sawah gitu Pak sambil memberi pakan kan itu jadi kebagian semua gitu Pak ya pada ikan-ikannya Pak ya. Jadi nggak bergombolan juga. Nah kalau di titik pemberian pakan Pak di satu tempat, jadi
itu teh kan Pak, kalau pemberian pakan di satu titik tempat teh jadi namanya apa? Jadi si ikan-ikan teh pada nyamperin tuh Pak. Sedangkan kan ikannya pada besar Pak gitu. Jadi sekalinya dikasih makan teh jadi bertumpuk. Ini apakah bakal terjadi penyebab Pak kalau kayak gitu Pak? Oh, teknis pemberian pakannya ya, kalau itu teknisnya ya bagusnya kebagian semua ya, biar adil makanannya. Itu kalau di kolam ya, kalau di Mina Padi mah biasanya mah ikan, jadi kan cuman buat beberapa bulan ya, sampai umur padi besar kan kayak gitu. Jarang yang sampai besar di Mina Padi. Kalaupun di kolam ya, biasanya di pinggir satu titik juga nggak apa-apa kalau kolam besar. Tapi kalau yang dilakukan sih ngelilingin kolam, kalau nggak terlalu luas mah ya. Kayak kita punya ya Maya kemarin di Ciparanjaya Mak, yang agak gede di atas, yang ngasih makannya Kang Eka, dia keliling Mak, walaupun nggak semuanya dikeliling, keliling dia, biar adil makannya kayak gitu, biar tumbuh semua. Kemarin ikannya sakit Mak, ikan koi ini, jadi diturunin airnya, dikeringin kolam yang kemarin di atas, gitu. Dipindahin. Sakit tuh kemarin ada kejadian kayak gitu, Ji, kurang lebih Ji. Jadi teknisnya ya harus pakai hati juga ya melihara ikannya, intinya nggak bisa digantikan mesin. Oke lah kita fishery ya, ada alat nembak-nembakin pakan, tapi si alatnya kena hujan badai tumbang, mau diapain kayak gitu, kitanya lagi di mana kejadian gitu ya, situnya kena angin naonnya atau nempatinya nggak benar, fishery-nya jatuh gitu. Ya gitu. Pakai hati aja melihara ikan. Namanya ikan kan sama organisme ya. Artinya kita harus disayang juga itu sampai tumbuh besar kayak gitu ya, kurang lebih gitu ya. Barangkali gitu di balong, iya kelilingin aja kalau ada tengah terlalu luas mah. Kelilinginnya. Gitu. Ya paling gitu, apalagi kalau nggak ada lagi ya, ya saya akhiri aja lah kalau nggak ada lagi ya. Makasih ya perhatiannya, yang belum mau nanya itu jangan sungkan ya kalau